Dan kali ini kita akan membahas tentang Gatotkaca, yaitu adalah raksasa penguasa yang kuat. Gatotkaca adalah tokoh wayang yang berasal dari Indonesia. Gatotkaca lahir dari pernikahan Bimasena dari keluarga Pandawa dengan Arimbi, putri dari kerajaan Pringgandani. Negeri bangsa raksasa Bimasena dari keluarga Pandawa menikahi Arimbi, putri dari kerajaan Pringgandani, negeri bangsa raksasa. Dari pernikahan tersebut lahirlah seorang bayi laki-laki yang sakti, berjuluk Gatotkaca. Saking kuatnya, Gatotkaca dikisahkan berotot kuat bertulang besi, bahkan hingga 1 tahun sejak kelahirannya, tali pusarnya belum bisa dipotong menggunakan senjata apapun. Pamannya Arjuna betapa meminta petunjuk dewa untuk menolong keponakannya karena kakak tertua dari Yudhistira, Bimasena dan Arjuna di saat yang sama bertapa mencari pusaka. Lantaran wajah Karna dan Arjuna yang mirip, membuat Batara Narada memberikan senjata Tantowijaya kepada Karna, bukan ke Arjuna. Setelah tersadar, Narada meminta Arjuna mengejar Karna untuk merebut senjata Konta. Pertempuran pun tak terelakkan, lolos dengan membawa Konta, sementara Arjuna hanya berhasil merebut sarung dari pusaka tersebut. Sarung pusaka Konta yang terbuat dari kayu mastaba itu digunakan untuk memotong tali pusar Tetuka. Senjata itu musnah ditelan perut Tetuka. Salah satu dewa, yaitu Kresna, berpendapat kayu mustaba itu akan menambah kekuatan bayi Tetuka, tetapi membuatnya kelak tewas di tangan pemilik senjata Konta. Tetuka kemudian diasuh seorang pendeta bernama Narada di Kahyangan yang sedang digempur Patih Sekipu dari kerajaan Trabelusuket. Tetuka lalu berhadapan dengan Patih Sekipu. Semakin dihajar, justru Tetuka semakin kuat. Sekipu yang tak kuat melawan Tetuka lalu mengembalikannya ke Narada untuk dibesarkan. Tetuka lalu diceburkan ke dalam kawah Candradimuka, Gunung Jamurdipa. Semua dewa melemparkan beragam jenis senjata ke dalam kawah. Setelah itu, Tetuka muncul dari dalam kawah Candradimuka sebagai pria dewasa yang berbadan besar seperti raksasa dengan taring menghiasi mulutnya. Semua pusaka dewa sudah menyatu di dalam tubuhnya. Tetuka lalu berhasil membunuh Sekipu dengan gigitan taring. Kresna memotong taring Tetuka dan memintanya berhenti menggunakan sifat raksasa. Batara Guru, yaitu Raja Kahyangan, menghadiahkan kotang Antrakusuma, caping Basunanda, dan terompah pada Carna untuk dikenakan Tetuka. Sejak saat itu namanya berubah menjadi Gatotkaca. Ia mampu terbang menuju kerajaan Trabelusuket, membunuh Kapa Pracona. Dalam versi Mahabharata, Gatotkaca menikahi Ahilawati, gadis dari kerajaan Naga. Dari pernikahan tersebut mereka mempunyai anak bernama Barbarika. Sementara dalam versi pewayangan Jawa, Gatotkaca sempat menikahi sepupunya Pregiwa, putri Arjuna, dan menjadi raja kerajaan Pringgandani. Dikisahkan Gatotkaca harus berjuang keras merebut hati Pregiwa dan bersaing dengan Laksamana Mandrakumara dari keluarga Kurawa. Namun akhirnya Gatotkaca dan Pregiwa menikah hingga dikaruniai seorang putra yang bernama Sasikirana. Kesaktian yang dimiliki Gatotkaca selain didapatkan dari ayah dan ibunya juga lantaran pusaka sakti yang diwariskan para dewa. Pusaka-pusaka itu yang dibawanya melawan pasukan Kurawa di perang Bharatayuda. Pusaka-pusaka tersebut diberikan Kahyangan atas jasanya menghentikan Pracona dan Sekipu yang kemudian menjadi asal-usulnya menggunakan nama Gatotkaca. Salah satu pusaka yang didapatkan adalah rompi ikonisnya yang bernama Antakusuma. Jika Gatotkaca menggunakan pusaka tersebut, maka dia bisa terbang dengan bebas tanpa menggunakan sayap. Di tangan kanannya, Gatotkaca memegang pusaka Aji Brajamusti yang membuatnya pukulannya amat mematikan. Akhirnya hidup Gatotkaca cukup ironis. Meskipun gugur di medan perang, saat itu di perang Bharatayuda, Gatotkaca terbang setinggi-tingginya untuk menghindari pusaka Kontawijaya yang digunakan Karna. Namun Gatotkaca tewas tertusuk pusaka Kontawijaya yang mencari sarungnya, di mana sarung pusaka tersebut tertelan di dalam perut Gatotkaca saat memotong tali pusar. Peristiwa itu memiliki arti Gatotkaca hanya bisa terluka atau terbunuh karena pusaka tersebut. Gatotkaca pun gugur pada perang Bharatayuda di Kurusetra.
Meskipun ajalnya sudah tiba dan tewas dengan senjata konta yang menyatu dengan sarung senjata konta dalam tubuhnya, jasad Gatot Kaca mampu menghancurkan kereta Karna dan menjadikan prajurit Korawa yang ada di sekitarnya tewas karena pecahan kereta Karna tersebut. Baik, itu saja tentang Gatot Kaca. Terima kasih telah menonton video ini. Jika kalian suka dengan video kami, klik tombol like, subscribe, dan share video kami. Dan jangan lupa bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan informasi video-video kami selanjutnya. Terima kasih.